Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya memang diminta bicara tentang radikalisme, tapi saya numpang minta pada panitia juga sekalian liberalisme agama, karena saya lihat sama persoalannya, cuma beda gayanya. Nah, liberalisme, saya melihat juga di kampus-kampus pemahaman Islam liberal ini juga sangat berbahaya, ya. Tidak kalah dengan yang radikal. Cuman aparat penegak hukum tidak menganggap ini bahaya. Kalau yang radikal dianggap bahaya, tapi kalau ini dianggap tidak bahaya, bahkan kadang-kadang disukai. Semakin liberal orang semakin senang gitu, nggak banyak urusan. Nah, liberalisme itu apa? Kebenaran ditentukan semata-mata oleh akal pikiran. Jadi dia menempatkan akal itu di atas wahyu. Bukan Al-Quran dan hadis di atas, akal di bawah, tapi akal yang di atas Al-Quran dan hadis. Jadi akal berfungsi menghakimi wahyu. Kalau menurut mereka masuk akal, diterimanya. Nah, cuma problemnya bagi non-muslim jadi liberal itu gampang. Orang yang nggak beragama sama sekali itu jadi liberal mudah. Tapi yang agak sulit jadi liberal ini bagi seorang muslim. Kalau ditanya agama apa, Islam, kitab suci apa, Al-Quran, harus patuh dengan Quran, ya, hadis Nabi. Nah, selama dia masih menyatakan mau patuh pada Al-Quran dan hadis, tapi juga liberal, nah disinilah sering terjadi kerancuan-kerancuan, paradoks-paradoks. So, Islam liberal itu sendiri sudah bertentangan. Islam artinya pasrah, menyerah diri. Kalau liberal malah bebas. Bagaimana mungkin? Akhirnya terpaksalah melakukan manipulasi tafsir, maksa. Jadi misalkan saja, kalau satu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mereka tidak suka, mereka akan serang Abu Hurairah, serang kredibilitas sampai kepribadian Abu Hurairah. Tapi lain kali kalau ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah mereka sukai, mereka pura-pura nggak tahu saja. Harusnya kalau konsisten ilmu, sekali Abu Hurairah ditolak, seluruh hadis Abu Hurairah harus ditolak. Saya pernah diskusi masalah gender dengan seseorang, lalu dia mengatakan, saya menolak hadis ini. Saya waktu itu menjawab, silahkan. Kalau Anda menolak satu hadis, silahkan. Imam Bukhari saja membuang 94.000 hadis. 100.000 hadis yang diteliti oleh Imam Bukhari, 94.000 dibuang oleh Imam Bukhari. Anda baru satu kalah dari Imam Bukhari. Tapi kan Imam Bukhari ada alasannya. Dia tetapkan 5 kriteria, 3 dari segi sanad, 2 dari segi matan, untuk menyeleksi hadis mana yang diterima. Nah, sekarang tolong Anda jelaskan, kenapa Anda menolak? Kalau dari segi sanad, kenapa sanadnya? Kalau dari segi matan, ada apa dengan matannya? Dia bilang, wah, saya bukan ahli hadis. Kalau bukan ahli hadis, kenapa kau berani menolaknya? Kalau menolaknya dengan hawa nafsu, karena tidak suka, itu bukan persoalan ilmiah. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Jangan satu hadis mau nolak hadis semuanya, nolak Al-Quran semuanya, ya silahkan, itu urusan pribadi. Tapi kalau ilmu harus dijelaskan kenapa menolaknya. Dalam konteks agama, kebenaran ajaran agama hanya dapat diterima apabila dibenarkan oleh akal pikiran. Mereka juga mengatakan kebenaran akademika itu absolut relatif. Jadi serba relatif. Tidak ada yang betul-betul absolut benar. Sehingga sering kita mendengarkan orang-orang seperti ini. Kalau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kelompok A sesat, maka mengatakan Majelis Ulama Indonesia tidak berhak menyatakan siapapun sesat. Sesat atau tidaknya itu urusan Allah. Seolah mereka patuh sekali kepada Allah. Nggak bisa. Saya pernah diundang satu diskusi oleh majalah Syirah, ya.
ngambil dari ayat likullin syir'atan wa minhaja. Tapi karena isinya agak aneh-aneh, orang yang nggak suka memplesetkan syir'ah menjadi majalah syirik dan bid'ah. Nah, saya pembicaranya yang satu dari Wahid Institute, anak buahnya Gus Dur, waktu itu Gus Dur masih hidup. Dan pesertanya itu semua aliran yang sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Itu dikumpulkan semua. Untungnya mereka tidak tahu kalau saya ketua MUI. Tahunya saya ketua PP Muhammadiyah. Saya diundang. Nah, moderator mengatakan hanya Allah yang berhak menyatakan siapa yang sesat, siapa tidak. Ulama atau kelompok ulama tidak boleh. Itulah kesimpulan moderator. Nah, waktu giliran saya bicara, saya terima. Saya setuju dengan pernyataan moderator. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Cuman masalahnya, saya kasih contoh itu Ahmadiyah. Kalau kita bertanya kepada seorang ulama, Ahmadiyah itu bagaimana? Ulama itu juga kan bertanya kepada Allah melalui Al-Quran dan hadis. Jadi bukan ulama sendiri yang mengeluarkan pendapatnya. Nah, kalau Anda mau tanya langsung kepada Allah, ya Allah, kemana dengan Ahmadiyah? Ya Allah, paling-paling juga jawab, agamamu apa? Islam. Kitab sucimu Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firmanmu. Kamu nggak baca Al-Quran ya? Kan aku sudah katakan di dalam firmanku, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabimu siapa? Muhammad. Kamu nggak dengar sabdanya? Beliau kan sudah mengatakan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Tidak mungkin kita betul-betul relativisme dalam kehidupan ini. Pasti ada yang kita putuskan benar atau salah. Saya kasih contoh waktu itu. Nih, warnanya apa? Anda akan jawab hanya Allah yang tahu. Anda mesti jawab hitam. Nah, kalau hitam berarti tidak putih, tidak kuning, tidak merah. Nggak bisa Anda relatifkan semua. Bisa hitam, bisa kuning, bisa merah. Saya tanya lagi, saya tunjuk salah seorang dalam bahasa Arab. Hal anta insanun am hayawan? Apakah Anda manusia atau binatang? Hanya Allah yang tahu. Saya manusia atau binatang? Nggak bisa, Anda harus jawab. Nah, kalau Anda tidak tahu dan tidak yakin Anda itu manusia, ngapain saya diskusi dengan Anda? Nggak mungkin. Allah sudah berikan kepada kita akal. Ada yang kita nyatakan benar dengan akal kita, ada yang benar menurut akal semua orang, dan ada yang dibenarkan oleh hadis, ada yang dibenarkan oleh Al-Quran, ada yang dibenarkan oleh hukum. Masing-masing punya metodologi sendiri. Nggak bisa selalu dikatakan relatif. Saya diskusi dengan seorang profesor doktor, tapi dia dari kelompok liberal. Dia mengatakan ulama itu adalah manusia, pendapatnya relatif. Imam Syafi'i relatif, Imam Malik relatif. Selesai dia bicara tentang giliran saya sampaikan kepadanya. Saya setuju dengan Bapak tadi, menyatakan Imam Syafi'i, Imam Malik dan imam-imam yang lain itu relatif. Kalau imam-imam besar itu saja relatif, apalagi Bapak yang baru ngomong sebentar ini bilang, itu lebih relatif lagi. Jadi belum tentu benar apa yang dia omongkan sebentar ini. Jadi saya tidak menolaknya. Ibarat silat ya, kita gunakan tenaga orang lain untuk menjatuhkan dia sendiri. 10 menit lagi halaman berikutnya. Nah, ini tema-tema yang dibawa oleh Islam liberal. Kritik terhadap otentitas dan validitas wahyu. Selama Belanda jajah Indonesia, nggak berani Belanda saat ini. Tapi sekarang oleh anak-anak bangsa sendiri, oleh sarjana-sarjana agama, sebagian agama sendiri, mereka dengan enaknya tidak lagi mengakui validitas dan otentitas Mushaf Utsmani. Bahkan orang seperti Ahsin Hidayah mengatakan kalau di bukunya dia tidak mau menulis Al-Quran surat sekian ayat sekian, tapi dia sudah menulis Mushaf Utsmani surat sekian ayat sekian. Kata dia, yang ada pada tangan kita sekarang itu Mushaf Utsmani, bukan Al-Quran. Di dalamnya bisa ada Al-Quran,
bisa juga tidak ada Al-Quran. Kita tidak hanya boleh meragukan kebenarannya, tapi bermain-main dengan Mushaf Utsmani juga dibolehkan. Nah itu sudah, apa masih Muslim orang seperti itu yang sudah meragukan otentitas dan validitas wahyu Tuhan. Bahkan ada yang ingin mau menerbitkan Al-Quran edisi kritis yang nanti diperkirakan jauh lebih tebal dari mushaf yang ada sekarang ini. Orang seperti Taufik Anak Amal yang belajar Ulumul Quran di Jerman, nah itu dengan teman-temannya punya proyek seperti itu, ingin menerbitkan Al-Quran edisi kritis. Ya. Hukum Tuhan tidak ada, semua diserahkan saja kepada manusia. Yang lebih hebat lagi, ayat-ayat Madaniyah mansukhah dengan ayat Makkiyah. Coba. Biasanya yang mansukhah yang duluan, sekarang yang belakangan yang mansukhah, nasikhnya yang duluan. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu dinyatakan nasikh terhadap ayat-ayat yang turun di Madinah. Kenapa demikian? Karena ini ahlinya dari Sudan itu, ayat-ayat yang diturun di Makkah itu masih bersifat umum tentang ketuhanan, tentang keadilan sosial. Tapi ayat-ayat yang turun di Mekah itu, yang turun di Madinah, maksud saya, itu sudah masalah hukum, masalah keluarga, masalah pidana dan segala macamnya. Bahkan Dr. Syahrul dari Suriah itu mengatakan praktek agama oleh Nabi Muhammad SAW 10 tahun di Madinah itu hanya untuk sekedar contoh, for example only, bukan harus diikuti. Masa Islam yang disiapkan sampai akhir zaman contohnya cuma 10 tahun? Kalau cocok dengan contoh Nabi, ikuti. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa, nggak diikuti. Islam belum berhak. Ya. Dan lain-lain. Yang lebih berbahaya lagi itu yang terakhir itu, pluralisme agama. Baik dalam pengertian sintesisme agama, sinkretisme agama, lebih parah lagi relativisme agama. Kalau sintesisme agama, agama dicampur, diadu-adu keluar satu agama baru. Seperti sekarang agama Millata Ibrahim, udah muncul di Indonesia, bukunya udah banyak. Sekarang sedang jadi kajian dari mahasiswa Indonesia. Agama sintesis, yaitu Millah Ibrahim, lambangnya lambang bintang David, salib, dan kubah masjid. Kalau sinkretisme itu semuanya diambil, dicampurkan. Islam diambil, animis juga diambil, Hindu juga diambil. Jadi kadang-kadang dia seperti seorang Muslim, kadang-kadang seperti seorang Hindu, tapi kalau resminya tetap Muslim. Nah, kalau relativisme agama, semua agama itu benar. Filsafatnya perennialisme, Tuhan itu satu, namanya berbeda-beda, persepsi orang tentang Tuhan berbeda-beda, cara mendekatkan diri kepada Tuhan juga berbeda-beda, agama resmi berbeda-beda, tapi semuanya sama menuju Tuhan yang satu dan semua akan masuk surga. Nah, itu yang sekarang sedang marak di negeri kita ini. Peminatnya banyak. Karena orang Indonesia ini terlalu baik, semuanya mau dimasukin ke surga. Nanti nerakanya kosong. Nah, ini berbahagia. Ini satu gambaran saja bahwa di kampus itu sebenarnya persoalannya tidak hanya radikalisme. Mungkin kalau saya ngamati radikalisme tidak banyak di kampus, sedikit lah. Tapi yang justru yang banyak itu adalah liberalisme itu, karena melalui pemikiran. So, ada yang inferiority. Mungkin satu lembar lagi yang masih ada. Terus lagi. Nah ini, terus lagi 3 menit tuh. Nah ini cukup itu, 4 itu 3 menit. Akar liberalisme agama. Kalau tadi ada akar radikal, akar liberalisme agama itu satu, penguasaan ulumul Quran, ulumul hadis dan usul fikih yang kurang. Jadi kalau orang belajar silat yang kuat, jadi kuda-kudanya kokoh, lalu dihantam orang nggak jatuh dia.
Tapi orang yang nggak mengerti silat, nggak belajar kuda-kuda berdiri, jangankan berhadapan dengan guru silat, disenggol orang gemuk aja bisa jatuh dia. Usul fikih nggak menguasai, ulumul Quran nggak menguasai, ulumul hadis nggak menguasai, belajar agama ke Sorbonne, belajar ke McGill, belajar ke Leiden. Di sana profesor doktornya menguasai Al-Quran, menguasai hadis, menguasai bahasa Arab, menguasai metodologi ini. Nah kalau begitu nggak usah ditendang, disenggol saja jatuh. Sebab itu memang harus diperkuat. Dan kalau orang sudah belajar ulumul Quran, baca Al-Itqan saja, dia tidak akan tertarik lagi dengan hermeneutik. Semua yang ditawarkan oleh hermeneutik itu yang benarnya pasti sudah ada di dalam Al-Itqan karangan As-Suyuti. Tetapi karena Al-Itqan gak dipelajari, lalu ada tawaran dari luar, nah lalu tertarik. Yang kedua, pengaruh Ghazul Fikri. Ini memang ada metodenya sendiri, nggak bisa diuraikan dalam waktu singkat. Tapi ya, salah satu cara itu mereka membuat dengan atas nama ilmu pengetahuan, atas nama akademik, tapi sebenarnya sedang berusaha untuk melakukan tasqih, bikin anak-anak Islam ragu terhadap kebenaran agamanya sendiri. Dan ini inferiority terhadap Barat. Nah ini bagian Pak Sarito ini. Ya. So, ada orang yang sejak tamat SD sudah belajar kitab terus, bahasa Arab terus kemudian merasa inferior kalau berhadapan dengan orang-orang yang bahasa kitabnya kitab berbahasa Inggris, apalagi lihat orang bule. Nah kalau begitu, apapun yang disampaikan oleh sumbernya yang Barat, yang berbahasa Inggris, dia merasa itu lebih tinggi. Sehingga ada teman saya di Jakarta, sehari-hari dia ustaz, suka ngutip Al-Quran dan hadis, diundang sama ke Amerika, masih Indonesia. Bayangan dia kalau di Amerika mesti tidak, akhirnya dia siapkanlah ceramah dengan ngutip sosiolog, ngutip psikolog, ngutip ini itu. Lalu pertemuan pertama panitianya sudah langsung ngomong, kita kecewa dengan ustaz. Yang kita inginkan bukan teori-teori begitu. Kita di Amerika ini sudah bosan dengan teori-teori itu. Yang kita inginkan adalah pegangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Ustaz berubah? Nah, saya menyesuaikan diri. Ustaz keliru. Nah, akhirnya untunglah baru pertemuan pertama akhirnya dia kembali kepada jati dirinya seperti biasanya. Ada orang khutbah Jumat di Jakarta nggak pernah ngutip Al-Quran dan hadis, tapi yang dikutip adalah menurut ini ilmuwan. Kenapa? Karena ada inferiority-nya. Ada inferiority-nya. Dan yang terakhir, tetap yang terakhir ini ya, kepentingan ekonomi dan politik. Itu memang bukan tidak ada, tapi tidak dominan. Ada yang memang kalau ditanya kenapa kamu begitu, ya cuma golek duit. Karena ada sponsornya. Kalau kita bikin acara daurah pelatihan membalik, mana ada yang mau kasih sponsor. Tapi kalau masalah-masalah demokratisasi, masalah gender dan segala macam, donaturnya banyak. Jadi ini hanya persoalan logistik saja. Nah kalau persoalan logistik mengatasinya tidak terlalu sulit. Kita cari saja logistik lain yang lebih besar, pasti dia pindah. Kayak pemain sinetron lah, tergantung siapa yang bayar. Suruh kerudung sebulan penuh bulan Ramadan juga mau, nangis juga, baca Quran juga mau. Saya kira demikian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.